Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Gunang Andreas. Saya adalah guru di SMA Negeri 3 Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan materi Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mari SMA 3 sekarang dulu. maju bersama, sukses semua. SMA 3 sekarang dulu. Maju bersama, sukses semua. SMA 3 sekarang dulu. Maju bersama, sukses semua. Tepuk tangan. Hidup itu memang harus semangat. Kita yang harus menyemangati diri. Kita yang mengubah lingkungan di sekitar kita. Kita harus menjadi terang, walaupun kecil, tetapi kalau terang itu dibawa ke tempat gelap itu akan kelihatan cahaya. Jadi bukan orang lain yang menentukan nasib kita, tetapi kita sendiri yang menentukan. Bapak juga dulu sekolah SMP PGRI, SMA PGRI, tapi bisa juga hadir di sini. Dan kemungkinan juga akan walaupun sekolah di kampung, tapi bisa menjadi orang penting di Kabupaten Sekadau. Karena Pak Dewan kita kan orang kampung dulu itu periode 3 periode 15 tahun. Ketua Dewan dari Tapang, menak kita Tapang Bola. Siapa tahu nasib kamu bawa ke situ. Nanti kamu menjadi istri bupati, katakan bahkan menjadi bupati, tidak menutup kemungkinan. Itulah nasib dan harus diusahakan. Ini datang dari langit, harus diusahakan. Makanya harus semangat. Ini harus semangat. Semangat juga siapa dulu? Maju bersama, sukses semua. Kurang keras, yang di belakang itu masih melamun di belakang itu. SMA 3 sekarang dulu. Maju bersama, sukses semua. Oke, jangan lihat HP dulu ya. Kita nanti Bapak kasih berapa waktu untuk melihat HP. Nah ini pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Coba kamu perhatikan Kitab Suci kamu. Nah, yang hitam itu biasanya yang lama itu, yang hitam apa? Nama yang tulisan hitam itu Kitab Suci Perjanjian Lama. Nah, yang merah ini mulai dari Injil Matius sampai Wahyu ini Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah, ada semua Kitab Suci? Ada Kitab Suci. Kitab Suci ini sesuatu yang sangat penting untuk kita. Kemudian kita Bapak absen dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa kan? Luar biasa. Walaupun hujan, cuaca sangat bagus, tapi semuanya hadir di sekolah. Ada yang jatuh tadi, kemudian menempuh jalan yang untung yang tidak jadi lagi. Kalau tempat tidak sedang juga ke kilometer 3 kan? Tapi sekarang jalan agak lumayan lah. Bapak absen dulu ya. Andini, Abriana Carmila. Kita pada hari ini marilah kita berdoa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama kami yang hidup berkuasa bersama Engkau dan bersekutu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih. Dia sangat memperhatikan kitab suci
pernah mendengar atau mengetahui tentang perjanjian lama dan perjanjian baru? Pernah nggak dengar kata perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, di SMP kan dua agama pernah adakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut kalian mengapa kedua perjanjian ini sangat penting dalam kitab suci? Kenapa kira-kira perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat penting? Saat membaca kitab suci di rumah, nah siapa yang pernah yang sering setiap hari membaca kitab suci di rumah? Kadang-kadang berdoa juga dalam di rumah. Ya. Kemudian jika ya, apa yang membuat kalian tertarik untuk membacanya? Kenapa kalian tertarik untuk membaca kitab suci? Kenapa? Kalian membuat kalian tertarik membaca kitab suci itu ada apa itu? Apakah ada surat cinta di situ? Ada surat cinta dari Tuhan untuk kita. Kemudian kalau tidak, apa yang menjadi kendala atau alasan kita tidak membacanya? Kalau seandainya kamu jarang, kenapa kamu tidak mau membaca kitab suci? Apakah tidak ada sesuatu yang menarik di situ? Nah itu, nanti kitab suci disimpan di rumah, ada berlumut dan tidak pernah dibuka. Nah, kebetulan bulan ini adalah bulan kitab suci nasional. Tahu tema PKS tahun ini? Yo, siapa yang tahu tema PKS tahun ini? Katakan, tema PKS tahun ini. Tema PKS tahun ini itu adalah Allah sumber keadilan. Kitab yang direnungkan itu adalah kitab Nahum dan Habakuk. Di kamu cari itu ada. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini memahami kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus. Nah, kitab suci itu adalah sumber utama untuk mengenal Yesus. Pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian bagaimana kita dapat memahami dan mencintai kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus. Nah, bagaimana kita memahami dan mencintai kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama. Kemudian mengapa penting untuk membaca dan merenungkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira mengapa kita penting untuk baca dan merenungkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Yo, mengapa penting untuk membaca dan merenungkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? Karena kitab suci itu adalah sumber apa? Sumber kehidupan. Ada lagi? Sumber keselamatan, karena mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sumber apa lagi? Sumber apa? Inspirasi. Jadi kalau kamu loyo-loyo baca kitab suci, lihat perjuangan tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Lihat bagaimana peran dan teladan Yesus ada semua situ. Bagaimana kita dapat mendorong orang lain untuk lebih mencintai dan membaca kitab suci? Nah, kita juga harus mendorong orang lain. Bapak juga kalau pergi loyo biasanya ngampur kita jauh dari kitab suci, sengaja ngajak segala pasukan itu 3-4 orang itu. Jadi kalau pas istirahat kita video berkaitan dengan agama. Supaya mereka juga tertular. Itu juga bagian dari kampanye kitab suci. Mereka tertular. Kemudian, nah sekarang kita baca artikel. Cintailah Alkitabmu. Nih harus dicintai. Jangan tengok sudah agak komit begini, tapi jasanya udah lama dari 2008 apa beli. Sampai sekarang masih ada. Memang lukisan di sini juga cukup bagus. Ini Alkitab yang sangat legendaris. Satu kita kamu beli benar nggak jual? Ini Alkitab punya bapak sejak masih kuliah dulu. Banyak coret-coretnya, banyak stabilonya. Jadi sepanjang Alkitab itu banyak stabilonya. Perjanjian lama juga begitu. Ini sebenarnya kalau kamu baca benar-benar menarik, cerita-ceritanya menarik. Pak, ada nggak yang tentang perempuan yang perkasa? Banyak di sini. Esther, perjanjian baru tentang Maria,
Suatu sore di salah satu sudut ruangan kantor pemerintahan, seorang lelaki menceritakan tentang pengalaman yang paling membahagiakan dalam keluarganya. Matanya berbinar, tapi beberapa kedipannya menyisakan sebab di kedua ujung kelopak mata. Saya sungguh terharu. Suatu pagi ketika hendak membangunkan anak saya, ia di 2 Timotius dari tersucinya 2 Timotius perjanjian barunya 2 Timotius jangan oh ya tersuci ya, kalau ada tersuci boleh ke kafe kalau ada dia 2 Timotius bab 3 ya, surat Rasul Paulus yang pertama yang kedua. 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai 17. Sekarang lihat cerita di nomor 1. Perhatikan. Nomor 1 itu diskusi kelompok mengenai makna perjanjian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dikerjakan, dijawab. Ingat ya? Nomor 1 itu dijawab dalam kelompok. Nomor 2 itu juga dijawab. Perbedaan kitab suci dengan buku sejarah itu apa? Perbedaan aktualisasi, perbedaan kitab suci dengan buku sejarah biasa, dan alasan mengapa kitab suci adalah buku iman gereja. Itu nomor 2. Nomor 3, identifikasi alasan pentingnya membaca kitab suci dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membina sikap iman. Nah, nomor 4, silakan ya. Nomor 4 baru kalian buat slogan atau ajakan atau iklan yang berisi untuk membaca kitab suci. Yang nomor 4 itu tulis dulu. Kamu mau apa? Nanti dapat cek. Kalau udah pas, baru kamu letak di sini. Ya, nomor 4 itu contohnya misalnya tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Oke, silakan dicari ya. Nanti nomor 4 itu jangan ditulis dulu. Kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Habis itu nomor 4 perlu pikirkan, kasih tahu Bapak. Kalau pas rasanya, nanti Bapak kasih spidol. Pakai spidol, pakai pulpen tulisnya atau pakai warna? Ya, pakai pensil dulu. Nanti tulis bagus-bagusnya, nanti ini ditempel di kelas kalian. Kalau sekarang masih kosong, ya. Jadi dibuat bagus-bagus. Manfaatkan kertas ini dengan baik. Artinya kamu kasih warna kah, gimana kamu kasih huruf kah atau bunga kah. Dan di tengahnya tulisannya harus kreatif buatnya. Bapak akan nilai hasil karyanya nanti ditempel di kelas. Oke, ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Masih berpikir kelompok 1 nih. Ya, sudah mulai mencari konsep. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Sudah mulai beraksi kelompok 2. Terserah mau buat bentuk salib kah, atau ada tanaman di pinggir kiri kanan kah, hewan kah. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Masih mendesain proyek. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 4 masih juga mendesain proyek.
Masih berpikir? Slogan apa yang mau ditulis? Bagaimana pembagian kertasnya? Buatlah kertas itu semenarik mungkin untuk dilihat. Nanti kita foto satu-satu, nanti kita pasang di status. Nanti cek punya Bapak, nanti Bapak pasang 4 butir statusnya. Masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak juga cek nanti status kalian ada enggak? Statusnya nanti. Makanya buat semenarik mungkin. Harlan, bagaimana Harlan? Semangat Harlan. Desainlah sebagus mungkin. Siapa tahu Harlan nanti jadi bupati sekarang, nanti tidak menutup kemungkinan. Bagaimana kelompok 1? Sudah berapa persen? 80% sudah selesai. 8%. Lemnya jangan dicicipi ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Lagi menjawab pertanyaan. Yang ini, ini desain kelompok 3 nih. Orangnya kecil. Sebagai eksekutor proyek. Nah, nih. Ganteng lah, masa anda ganteng, calon bupati Kabupaten Sekarau. Ini calon sekda nih, yang lagi motong kertas. Sepertinya gambar daun. Nah, ini kelompok 4. Apakah yang didesain oleh kelompok 4 ada gambar bunga, daun dulu, habis itu baru bunga, nanti Bapak kesini lagi muncul buahnya nanti. Nah, ini. Tulisannya jelek ya, maklum ja. Nggak apa-apa, tapi pinggirnya cukup rapi. Oh, ini kelompok 2 nih. 90% Pak. 90% kawan. Nih. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya? Nah, sip kan? Betul masukkan Bapak tadi kan? Nah, sesuai dengan tulisan di atas. Gambarkanlah sesuai dengan pesan di atas. Gambar oase di tengah padang gurun. Kita mempresentasikan hasil karya masing-masing dari kelompoknya. Jadi nanti maju ke sini, masing-masing kelompok. Nanti satu orang baca slogannya apa, kemudian kenapa milih kelompok itu, milih slogan itu saja. Masing-masing ke sini semua ya. Ya, sip. Oke, kelompok 1 atau dari kelompok 4 dulu kayaknya. Kelompok 1. Harus tadi kemarin dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 4. Oke, kepada kelompok 4 dipersilakan. Kelompok 4. Ya, maju semua kelompok 4. Bawa posternya.
sebagai panduan hidup kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Apa tantangan dalam proyek tadi? Apa tantangannya? Pasti kurang alat. Kemudian apa lagi? Bingkainya ya harusnya ada yang ada busa di belakangnya sehingga enggak penyet kiri kanan. Nanti kita tempel di kelas ya. Habis foto masing-masing nanti tempel di kelas. Jadi ada gak? Kalau sekalian biar tak di kelasnya ada gak? Ya. Kemudian bagaimana proyek ini mempengaruhi kita untuk lebih membaca kitab suci? Nah ini kan itulah gunanya. Harusnya belajar seperti itu. Kalau belajar itu ada hasilnya. Inilah hasilnya. Ibarat main bola. Inilah golnya. Nah ini golnya nih. Nah ini yang kamu ini yang hasil kerja kamu hari ini. Ini namanya proyek. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Walaupun ada yang kelaparan, Ada yang kekenyangan. kemudian, nah ini kesimpulannya itu supaya kita lebih memahami kitab suci itu saja. Supaya kita lebih memahami kitab suci, kemudian kita lebih kreatif, kerjasama. Jangan sampai ada kelompok yang mondar-mandir tidak ada kerja. Tidak-tidaknya ngambil pulpen, tidak-tidaknya cari gunting, tidak-tidaknya ngelem. Kan mengerjakan tugas sini. Ada 6 tugas yang dikerjakan. Sekarang silakan kamu kerjakan. Ini pertanyaan 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Silakan dikerjakan.